Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat semua bukan? Semoga kita diberikan kenikmatan kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan percaya diri. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang cara menemukan gagasan pokok dari teks visual. Sekadar mengingat, gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas pada teks bacaan. Gagasan pokok biasanya berada di awal, tengah, maupun akhir paragraf. Gagasan pokok setiap paragraf biasanya disertai gagasan pendukung. Adapun gagasan pendukung adalah tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pendukung berfungsi sebagai penjelas dari gagasan pokok. Ketika melihat teks visual, kita dapat menentukan gagasan pokoknya. Kemudian, kita dapat membuat paragraf berdasarkan gagasan pokok dari teks visual tersebut. Oleh karena itu, sebelum membuat paragraf dari teks visual, cermati dulu gambar dengan seksama. Sekali lagi, sebelum membuat paragraf dari teks visual, cermati dulu gambar dengan seksama. Nah, setelah itu, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Sekarang, cermatilah teks visual berikut. Paragraf berdasarkan gambar. Minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa mencapai jutaan tahun. Ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Sebaliknya, permintaan minyak bumi terus mengalami peningkatan. Akibatnya, ketersediaan minyak bumi menjadi semakin langka. Oleh karena itu, masyarakat perlu menggunakan energi minyak bumi secara bijak. Nah, berdasarkan teks visual tersebut, kita dapat menentukan gagasan pokoknya. Coba amati. Ya, adapun gagasan pokok dari teks visual adalah minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sekarang, tugas kalian adalah bacalah teks berikut dengan seksama, kemudian tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya.
Anak-anak, setelah kalian tadi telah belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual, sekarang kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban dalam menjaga sumber energi minyak bumi. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, kebutuhan masyarakat akan energi juga semakin meningkat. Sampai saat ini, energi yang berasal dari fosil masih menjadi prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan energi bagi masyarakat. Salah satu sumber energi yang berasal dari fosil adalah minyak bumi. Energi minyak bumi digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas manusia. Misalnya, menjalankan sepeda motor, mobil, dan mesin-mesin industri. Minyak bumi adalah salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses terbentuknya membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika kita terus-menerus menggunakan bahan bakar tersebut, maka lama-kelamaan akan berkurang, bahkan habis. Berkurangnya ketersediaan minyak bumi menyebabkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Misalnya, seseorang akan kesulitan saat bepergian ke suatu tempat. Sampai sekarang sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Di antaranya pembuatan mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dengan kesadaran yang tinggi, setiap orang diharapkan melakukan penghematan supaya energi selalu tersedia hingga masa yang akan datang. Berikut cara yang tepat untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Yang pertama, memanfaatkan fasilitas kendaraan umum untuk melakukan perjalanan. Yang kedua, meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi atau jika akan bepergian bersama keluarga, menggunakan satu mobil saja agar lebih hemat bahan bakar. Yang ketiga, berjalan kaki atau menggunakan sepeda bila bepergian jarak dekat. Yang keempat, mencari energi alternatif lain yang dapat menggantikan minyak bumi. Nah anak-anak, sekarang ayo membaca. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin lengkapnya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, dari bacaan tadi, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh. Yang kedua, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Yang ketiga, kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Yang keempat, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Jelaskan. Yang kelima, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Nah, nanti diskusikan jawaban kalian secara berkelompok. Nah, setelah kalian tadi selesai mendiskusikan bersama kelompok,
Sekarang kalian bekerja sama dengan kedua orang tuamu di rumah. Sampaikan hasil refleksi belajar selama 1 minggu ini. Sampaikan hasil refleksi belajar selama 1 minggu ini kepada orang tuamu. Bagaimana? Sampaikan perasaanmu saat belajar, apa yang sudah dipelajari, dan kegiatan apa saja yang sangat bermanfaat dan menarik. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Anak-anak, tak terasa waktu sudah selesai. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Semoga kita mencapai sukses di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.